Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Prasetyo Darmawan dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Halo, saya Alika Yustina. Assalamualaikum, saya Luki Usmawati. Selanjutnya dengan saya Livi Ayunara Rati. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Selamat menyaksikan. Standar akuntansi di negara Jerman. Negara Jerman merupakan salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board. Komite Standar Akuntansi Jerman atau German Accounting Standard Committee atau GASC atau dalam bahasa Jerman Deutsches Rechnungslegungsstandard Komitee atau DRSC didirikan tidak lama sesudah itu dan langsung diakui oleh Kementerian Kehakiman sebagai pihak berwenang dalam menetapkan standar di Jerman. Sistem penetapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Standar akuntansi di negara Jepang. Di Jepang, akuntansi dan pelaporan keuangan mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal dengan Lembaga Standar Akuntansi Keuangan. ASBJ atau Accounting Standard Board of Japan juga bekerja sama dengan IASB dalam mengembangkan IFRS. ASBJ kini telah memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standarisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. Laporan keuangan di negara Jerman. Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi yang pertama, ada neraca, yang kedua, ada laporan laba rugi, yang ketiga, ada catatan atas laporan keuangan, yang keempat, ada laporan manajemen, yang kelima, ada laporan auditor. Laporan keuangan di negara Jepang. Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada neraca, yang kedua, ada laporan laba rugi, yang ketiga, laporan usaha, yang keempat, proposal atas penentuan penggunaan atau apropriasi laba ditahan, dan yang terakhir ada skedul pendukung. Pasar modal di negara Jerman. Deutsche Börse AG dengan nilai US dollar 1.762 triliun adalah sebuah bursa saham di Frankfurt, Jerman. Bursa saham ini merupakan salah satu bursa tempat di mana orang memperjualbelikan efek di Jerman. Salah satu pengatur pasar modal di Jerman, Komisi Pengatur Pasar Modal di Jerman, atau Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Pasar modal di negara Jepang.
Tokyo Stock Exchange or TCA dengan nilai 79 kuadriliun merupakan bursa saham yang terletak di Tokyo, Jepang. Berdiri dari tahun 1878, bursa ini jadi salah satu yang tertua di Asia. Bursa ini ditutup selama Perang Dunia II. Bursa efek terbesar nomor 1 di benua Asia. Salah satu pengatur pasar modal di Jerman. Komisi Pengatur Pasar Modal di Jepang atau Financial Service Agency. Audit di negara Jerman. Institut der Wirtschaftsprüfer atau IDW. IDW adalah anggota penuh dan pendiri dari Federasi Akuntan Internasional atau IFAC, serta anggota penuh dan pendiri Akuntansi Eropa, sebelumnya Federasi Akuntan Eropa atau Federation des Experts Comptables Européens, FII. Audit di negara Jepang. Japanese Institute of Certified Public Accountants atau JICPA merupakan organisasi profesional dari CPAS di Jepang. Standarisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada Japanese Institute of Certified Public Accountant. Certified Public Accountant dan Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan EFSA pada tahun 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Jerman. Yang pertama, ada sistem perpajakan. Perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Atau dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Yang kedua, ada sistem politik. Sistem politik yang ada pada suatu negara pun ikut mewarnai akuntansi, karena sistem politik tersebut mengimpor dan mengekspor standar-standar dan praktik-praktik akuntansi. Sebagai contoh, akuntansi Inggris yang ada semasa pergantian abad ke-20 diekspor ke negara-negara persemakmuran. Jerman menggunakan simpati politik ini untuk mempengaruhinya, antara lain akuntansi di Jepang dan Swedia. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Jepang. Yang pertama, sistem pendanaan. Di negara Jepang, dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait hal tersebut. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan. Pengungkapan publik yang luas dianggap tidak perlu. Yang kedua, ada sistem kodifikasi hukum dan bergantung pada perbankan atau pemerintah. Di negara Jepang, sistem hukum umum menekankan hak pemegang saham dan menawarkan perlindungan investor yang lebih baik dibandingkan dengan kodifikasi hukum. Hasilnya adalah pasar ekuitas yang kuat berkembang di negara-negara hukum dan pasar ekuitas yang lemah berkembang di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.